Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil diskusi kami terkait laporan kerja praktek PT Indo Asidata Mate BK Departemen Produksi Unit Fermentasi. Pada kelompok satu ini ada anggotanya yaitu Adilena Nur Cahya, saya sendiri dengan NP Mahir 20, kemudian ada Ihsan Sofyan Hanan dengan NP Mahir 35, lalu ada Muhammad Rezal dengan NP Mahir 43, kemudian ada Dimas Yuda dengan NP Mahir 60, dan yang terakhir ada Fadli Abdul Malik dengan NP Mahir 62. Nah, pada laporan KP pada kali ini, menara destilasi yang digunakan itu pada unit alkohol. Unit ini berfungsi untuk mendestilasi mash hasil dari unit fermentasi untuk mendapatkan alkohol berkadar 96,5% BV, bebas metanol, acetaldehyde, dan logam berat. Sebagian etanol tersebut digunakan sebagai bahan baku pembuatan asetaldehida dan etil asetat, sedangkan sisanya dijual. Juga dihasilkan het alkohol sebesar 94,9% yang masih mengandung acetaldehyde, pen alkohol sebesar 89,3%, serta fusel oil atau non-commercial byproduct. Nah, adapun alat yang digunakan yaitu yang pertama ada mesh distilling column atau menara penyulingan mesh, yang kedua ada rectifying column atau menara pemurnian, dan yang terakhir ada hydro selection column. Alat yang digunakan ada menara penyulingan mesh. Menara ini berfungsi untuk memisahkan etanol dari pengotor silage yang terdapat dalam mesh. Umpan menara ini berasal dari tangki penyimpanan mesh, di mana hasil bawah yang diperoleh silage dapat juga digunakan sebagai umpan pemanas mesh dalam preheater sebelum dibuang ke kanal. Menara ini merupakan menara destilasi vakum dengan 39 tray dan dengan sumber energi utama berupa steam dengan sistem open steam. Pada unit ini masih hasil fermentasi yang mana memiliki kadar etanol 8-9% dipompa dengan P30I dan dialirkan lewat heat exchanger. Untuk dipanaskan menuju atas kolom DA 30I mesh column. Dalam kolom ini, mesh tersebut akan terpisah menjadi dua, yaitu fraksi berat berupa silage dan fraksi ringan berupa etanol dan uap air. Fraksi ringan tersebut akan masuk ke kondensor untuk dikondensasikan. Yang kedua ada rectifying column atau menara permunian DA302. Menara ini merupakan menara permunian alkohol mentah dengan tray yang berfungsi untuk memisahkan later water dari alkohol etanol sebagai hasil dari menara hydroseleksi dan untuk pengambilan heat, span, serta fusel oil. Hasil atas menara ini berupa etanol sebagai komponen utama dimasukkan ke dalam cooling film heat exchanger AE301 untuk diembunkan. Hasil kondensasi tersebut diumpankan kembali ke menara recovery. Hasil bawah menara ini berupa later water yang sebelum dibuang ke kanal dimanfaatkan dahulu panas pengumbanannya pada hasil bawah menara pemurnian di polling heat exchanger AE301. Hasil uap yang mana berupa steam diumpankan sebagai sumber panas pada menara penyulingan mesh. Sebagian hasil cair dimanfaatkan kembali sebagai penyerap pada adsorber WC301 dan sisanya dikembalikan ke AE301. Hasil utama dari menara ini adalah etanol netral yang didinginkan terlebih dahulu sebelum dimasukkan ke tangki penyimpanan produk area 600. Sebagian dari etanol netral ini dialirkan ke unit asetaldehid area 400 dan sebagian lagi ke unit etil asetat area 500 dan sisanya dijual. Hasil samping menara DA302 diumpankan ke menara recovery untuk diambil etanol lagi. Panas sebagai media pemisah pada menara pemurnian diperoleh dari sistem open steam dengan pembawa panas steam dari unit ke kettle. Tiga, Hydro Selection Column DA303. Menara ini merupakan kolom dengan shift tray yang menggunakan steam langsung
sebagai sumber energi utama dan berfungsi untuk memisahkan etanol dari pengotor ringan yang berasal dari hasil cair kondensor HC301 dan HC302 dan absorber WC301. Etanol diambil dari hasil samping menara recovery DA304 dan Luther water sebagai hasil bawah. Luther water dari menara ini berasal bersama etanol yang terserap, crude etanol, sebagian dikembalikan ke menara hidroseleksi dan sebagian lagi diumpankan ke menara pemurnian DA302. Hasil atas menara DA303 yang berupa etanol dengan pengotor ringan diumpankan ke menara recovery DA304 untuk diambil etanolnya sekaligus diambil energi panas sebagai sumber panas pada menara tersebut. Sebagai media pemisah pada menara hidroseleksi digunakan dengan energi panas dari satu sistem open steam dengan pembawa panas steam dari unit kettle area 800. Dua, memanfaatkan panas dari Luther water hasil bawah yang mana akan dikembalikan lagi ke menara hidroseleksi setelah melewati HE303 dengan pemanas reflux dari F301. 3. Recovery column DA304. Menara ini merupakan menara recovery dengan tray yang berfungsi untuk mengambil etanol yang masih terbawa pengotor ringan dari hidroseleksi atau DA303. Etanol diambil dengan pemurnian yang tidak diamunkan dalam AE301. Energi yang digunakan pada kolom ini berasal dari uap hasil atas menara DA303 yang dimasukkan pada dasar bawah DA304 ini. Cairan yang berasal dari tray ke-20 menara DA302 yang mana masih mengandung fusel oil, fans, dan head alkohol juga dimasukkan ke dalam menara DA304. Hasil atas menara ini diamunkan dalam kondensor HC301 dan HC304, di mana air pendingin berasal dari menara pendingin area 700. Sebagian hasil kondensasi tersebut dikembalikan sebagai reflux dan sisanya diambil sebagai head etanol. Sedangkan gas yang tak dapat dikondensasikan dibuang ke udara. Hasil samping menara recovery berupa fans dan fusel oil. Fusel oil dicuci dalam menara pencucian sebelum diambil produk etanol yang terserap dikembalikan ke menara recovery. Hasil bawahnya menara recovery yang berupa Luther water dibuang ke kanan. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.